فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala al-haditsus tsani wal arba'un ba'da khamsimi'ah 542. Hadatsana Muhammad yakni bin Muqatil, Muhammad ibnu Muqatil. Beliau adalah Abul Hasan al-Marwazi, siqah, murid dari Ibnul Mubarak. Muhammad bin Muqatil ini Abul Hasan. Akhbarana Abdullah, yaitu Ibnul Mubarak, Amirul Mukminin fil hadis. Ibnul Mubarak kunyahnya apa? Abu Abdurrahman, ya. Abdullah Ibnu Mubarak Ibni Ghafil al-Marwazi, Imam Ahlil Masyriq wa Ahlil Maghrib wa ma bainahuma, kata Imam Ahmad kalau tak salah. Imam wilayah timur, wilayah barat, dan di antara keduanya betul-betul diakui di semua tempat. Akhbarana Khalid ibnu Abdurrahman. Khalid bin Abdurrahman ini beliau adalah Abu Umayyah al-Basri, Saduq. Tapi tak masalah, hadisnya dalam Sahih Bukhari telah diakui kesahihannya. Haddatsani Ghalib al-Qattan. Ghalib al-Qattan. Beliau adalah Abu Sulaiman. Ayahnya jarang disebut-sebut, namanya adalah Khattaf, agak susah ya. Abu Sulaiman Ghalib ibnu Khattaf. Baik. Al-Basri al-Qattan, siqah. An Bakar ibni Abdillah al-Muzani, dari kabilah Muzainah. Bakar bin Abdillah al-Muzani, beliau adalah Abu Abdillah al-Basri, tabi'iyun siqah. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kunna idza shallaina khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi dhahair, kami biasa apabila sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu-waktu zuhur, bukan hanya sekali dua kali tapi sering, fasajadna ala siyabina, kami bersujud di atas pakaian kami. Ini menunjukkan kalau cuaca panas atau apa, sesuai keperluan, boleh kita sholat di atas kain. Berarti boleh sholat di atas sujadah, di atas karpet, di atas tikar, tak masalah itu. Tidak diwajibkan kening harus menempel di tanah, betul-betul tanah. Boleh menempel di atas kain, dihalangi oleh kain. Sebagaimana lutut kita tidak betul-betul menempel di tanah. Antara lutut dengan tanah masih ada kain, masih ada kain seluar, kain pelikat, masih ada jubah, tak masalah itu semua. Yang penting tidak terapung di udara, istilahnya memang menempel ke, istilahnya apa, kena ke tempat sujud. Nah, demikian pula kening, memang ini khilaf. Sebagian ulama mengatakan haram kalau kening tidak kena tanah betul-betul. Ada yang mengatakan harus, kalau tertutup peci-pecinya harus dinaikkan. Yang betul ini tidak wajib. Kalau memang sesuai keperluan tidak masalah, dia tertutup oleh kain sedikit karena panas, atau mungkin karena lantainya berabuk, dia ingin melindungi hidungnya dan keningnya dengan memakai kain atau memakai mungkin emas atau apa, tak masalah. Cuma kalau tidak ada keperluan maka ini makruh. Kalau tidak ada keperluan tapi sengaja menutupi, sebagaimana di dalam hadis Ali bin Abi Thalib. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh An-Nasai. Ini apa istilahnya ya? Sebagiannya hukumnya marfu', sebagiannya mungkin ijtihadnya Ali, melarang untuk menutup hidung di dalam sholat. Alasannya apa? Kata Ali, karena malaikat mereka akan menampung semua lafaz-lafaz Quran yang kita ucapkan. Makanya kita sangat digalakkan untuk bersiwak, agar malaikat jangan mendapatkan bau busuk dari mulut kita. Karena malaikat suka kalau ada majelis zikir, majelis qiraah, mereka suka mendekat ke kita, mereka ingin mendengar dan mereka ingin menampung bacaan yang keluar dari mulut kita.
Makanya jangan ditutup, kata Ali, mulutnya itu. Apakah sampai haram? Tidak haram. Sesuai keperluan. Kalau perlu tidak mengapa, karena kedinginan boleh. Tapi kalau tidak ada keperluan apa-apa, maka menutupnya adalah makruh. Demikian pula kening kita. Kalau tidak ada hajat apa-apa, biarkan kening kita menempel di tempat peribadatan itu. Jangan ditutup apa-apa. Tapi kalau ada hajat, karena ini, karena itu, boleh, tidak mengapa. Kita tidak diwajibkan sengaja dengan niat ibadah untuk apa? Melumuri kening dan hidung dengan debu atau dan semacam itu. Jadi kembali kepada keperluan. Nah, ini dibahas oleh Imam Ibnu Rajab di dalam Fathul Bari beliau, ya Allah, bahwasanya yang betul adalah boleh untuk melapisi lantai kita dengan kain atau apa agar kening kita tidak kepanasan atau kedinginan atau apa-apa yang lain sesuai keperluan. Buktinya para sahabat berbuat itu, padahal Nabi melihat sahabat sholat dari belakang beliau, tapi Nabi tidak melarang, menunjukkan ini boleh sesuai keperluan. Dikatakan di sini ittiqa al-har, karena melindungi diri dari panas. Jadi ada alasan, ada tujuan kenapa berbuat macam itu. Ya, ada matlamatnya. Jadi boleh saja. Sekarang kita masuk ke bab yang baru. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah al-babu tsaniya asyar, babu ta'khiri zuhur ila asar. Bab mengakhirkan duhur hingga waktu asar. Baik, apakah ini boleh? Boleh apabila sangat memerlukan, bukan karena suka-suka, tapi karena mungkin terdesak, karena suatu keperluan yang berat atau apa dan seterusnya, dan tidak sering-sering dilakukan. Kita lihat hadisnya. Al-hadisus salis wal arba'un ba'da khamsimi'ah, 543. Haddatsana Abu Nu'man Muhammad ibn Fadl al-Basri, siqah, dan hafalannya hebat sampai dijuluki arim, yaitu orang yang ganas, padahal sama sekali tidak ganas. Beliau orangnya lembut, tapi karena hafalannya hebat, kukuh, dikatakan arim. Ya, memang terkadang julukan itu sebenarnya kurang sesuai, tapi sudah terlanjur terkenal itu ya sudah. Baik. Qala haddatsana Hammad wa bin Zaid. Di cetakan lain sama ya, Hammad wa bin Zaid, ataukah Hammad huwa ibnu Zaid? Huwa. Ayo, itu lebih sesuai karena di tempat lain memang huwa, yaitu Hammad huwa ibnu Zaid. Di tempat anak langsung huwa bin Zaid, nanti susah kita. Nah, beliau adalah Hammad ibnu Zaid. Beliau adalah Hammad bin Zaid bin Dirham. Hammad bin Zaid bin Dirham, Abu Urwah al-Basri, siqatun sabtun imamun sunni. Teman dari Hammad bin Salamah bin Dinar. Nah, ini Hammad bin Zaid bin Dirham. An Amr bin Dinar, Abu Muhammad al-Makki, guru dari Sufyan bin Uyainah al-Makki. Nah, ini Amr bin Dinar, Abu Muhammad al-Makki, imam besar. Usianya sampai 90 tahun lebih, masih mengajar. Baik, tabi'i. An Jabir bin Zaid. Jabir bin Zaid juga tabi'i. Beliau adalah Abu Sya'sa. Agak susah ya, Sya'sa. Tak tahu ya, Sya'sa. Entah apakah karena rambut kusut Masai atau apa, tak tahu. Istilahnya itu jadi nama anak, Sya'sa. Karena asal dari Sya'as adalah rambut yang kusut Masai, yang tidak disikat. Tak tahu. Nah, beliau terkenal dengan fikihnya dan beliau tabi'iyun siqah, beliau Basri. Ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma, habrul ummah, Abdul Abbas. Tayyib. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla bil Madinah sab'an wa samaniyah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah sholat di Madinah 7 dan 8. Maksudnya apa? Disatukan sholatnya itu, zuhur wal asar wal maghrib wal isya. Wah, berarti iya memang apa? 8 ditambah 7 yaitu 15 rakaat.
Apa maksudnya? Disebutkan dalam riwayat yang lain, hadis muttafaqun alaih, pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu apa? Ibnu Abbas mengatakan jama'an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bil Madinah, berarti apa? Tidak sedang safar. Bainal maghrib wal isya, wa bainal zuhur wal asr wal maghrib wal isya min ghairi matarin wala marad. Bukan karena hujan, bukan karena sakit. Dalam riwayat yang lain min ghairi safarin wala marad. Ada beberapa riwayat, tapi intinya memang beliau sedang di Madinah. Riwayat yang lain min ghairi khaufin wala marad, bukan karena sedang takut, bukan karena sakit. Ketika ditanyakan kenapa berbuat itu, maka sebagian mengatakan agar tidak menimbulkan kesulitan bagi umat. Boleh jadi waktu itu Nabi melihat umat sedang memerlukan apa, sudah sekalian kita selesaikan pelajaran sampai isya daripada bolak-balik kembali ke rumah, padahal sekarang sedang penting. Ini kalau sangat penting, sangat mendesak, bukan tiap hari. Dikatakan di sini untuk riwayat ini, qala Ayyub, faqala Ayyub, kenapa tiba-tiba muncul Ayyub di sini? Ayyub bin Abi Tamimah As-Sakhtiyani, guru dari Hamad bin Zaid. Boleh jadi Ayyub belajar hadis ini dari Jabir bin Zaid, karena Ayyub ini selevel dengan Amr bin Dinar. La'allahu fi lailatin matirah, boleh jadi itu di malam yang sedang hujan lebat. Qala asa, kata Jabir bin Zaid, mungkin walaupun dalam riwayat yang lain bukan sedang hujan, tapi mungkin karena apa? Suatu udzur. Dan ini pembahasannya sangat panjang. Anda telah bahas dalam kitab khusus tentang itu, penjelasan para a'imah dari berbagai mazhab. Kesimpulannya adalah boleh dilakukan tapi tidak boleh tiap hari, karena akan bertentangan dengan perintah Allah untuk sholat pada waktunya. Jadi ini sekedar keadaan yang mungkin waktu itu sangat terdesak, suatu keperluan apa, tidak boleh tiap hari. Makanya jarang dari salaf yang berbuat macam itu. Tahu mereka bahwasanya ini keadaan yang sangat khusus. Sampai-sampai hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam Sunan beliau menjadikan ini termasuk hadis yang tidak diamalkan. Karena memang resikonya kalau kita mengajarkan itu ke umat, sering mencontohkan umat tanpa itu pun mereka sudah malas, banyak yang malas sholat, apalagi kita contohkan, ini sunnah Nabi dan kita buat macam itu, zuhur, asar, maghrib, isya langsung kita jamak semuanya, nanti orang semakin malas, malas untuk sholat pada waktunya. Makanya jumhur salaf tidak mengamalkan hadis ini, dan tidak disebutkan Nabi sering-sering berbuat itu. Lalu apa fikih yang diambil berdasarkan tajuk Imam Bukhari, yaitu terkadang boleh mengakhirkan duhur ke asar bukan dalam keadaan safar, yaitu dijamak bukan karena safar, tapi situasi yang sangat mendesak. Misalkan mungkin dokter yang hendak mengoperasi, terkadang mungkin operasi jantung perlu berjam-jam. Nah ini boleh tidak sering-sering untuk menjamak karena keadaan yang ini terkait dengan nyawa, atau mungkin bombah atau yang semacam itu untuk menyelamatkan orang yang jatuh dari tebing. Ini perlu kerja berjam-jam barangkali atau apa. Ini boleh. Karena keadaan mendesak. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.